warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu, bisa dipimpin oleh Saskia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apa ada yang nggak masuk? Masuk semua. Ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tekanan. Iya, betul sekali. Ada yang tahu tekanan itu apa? Pressure. Ya, betul. Ada jawaban lain? Tekanan yaitu Nggak tahu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum memulai ke pembelajaran, ini tujuan pembelajaran tekanan yaitu mampu memahami dan mengklasifikasikan tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, mampu menghitung menggunakan rumus dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan pilihan ganda dan uraian dengan benar. Nah, ini tadi kan nggak tahu ya apa itu tekanan. Jadi tekanan itu benar kata dia tadi, pressure, yaitu keadaan di mana suatu benda yang dikenai oleh gaya, di mana gaya tersebut bertitik di suatu luasan tertentu darinya. Tekanan dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Nah, tekanan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan gas. Ini yang pertama, ini ada tekanan zat padat. Tekanan zat padat ini besarnya gaya yang bekerja di setiap luas bidang tekanan zat padat. Besarnya tekanan ini dihasilkan bergantung pada besarnya gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekanannya. Dirumuskan dengan P, yaitu pressure sama dengan gaya dikali alas. Nah, ini contoh penerapannya. Kenapa kok contoh penerapannya memotong seada dan memaku? Ada yang tahu nggak? Tidak. Yang lain? Saya Ya, Saskia. memotong selada itu karena memberi tekanan kepada pisau agar seladanya itu terpotong, dan untuk yang paku itu memberi tekanan kepada paku agar bisa membolongi dinding, melubangi dinding. Kurang tepat ya, Iya. Saskia. Ada jawaban lain? Next ya. Jadi pembahasannya itu semakin tajam pisau atau paku, artinya luas bidang tekanannya semakin kecil, sehingga menimbulkan tekanan yang lebih besar. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu ada tekanan zat cair. Tekanan zat cair itu biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair itu tekanan yang disebabkan oleh keberadaan zat cair ke semua benda yang ada di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi zat cair itu ada tiga, yaitu kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi, dan dirumuskan dengan tekanan sama dengan rho dikali G kali H. Yang kedua ada hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi apabila ada wadah berisi air penuh lalu diisi benda, air yang tumpah ini sama dengan berat benda yang tumpah. Berat benda, massa benda. Ini contoh penerapannya. Kenapa kok kapal bisa mengapung di air? Ada yang tahu? Massa jenis
Masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis air. Ya, betul. Nah, jadi kapal itu memiliki bagian lambung yang berisi udara. Ukuran lambung kapal yang besar menyebabkan volume zat cair yang dipindahkan juga besar, sehingga gaya angkat terhadap kapal menjadi besar, dan massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis kapal. Maka dari itu kapal bisa mengapung. Ini ada kapal selam juga. Lalu yang ketiga ada tekanan gas atau udara, yaitu suatu tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Faktor yang mempengaruhi tekanan gas yaitu volume gas dan suhu gas. Contoh penerapannya itu ada balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total balon udara lebih kecil daripada udara di sekitar. Balon udara dikendalikan oleh bara api di bawah lubang balon. Jadi semakin besar bara api, maka berat balon semakin kecil dan balon udara bisa terbang lebih tinggi. Ini ada tugas kelompok dibagi menjadi 2. Bisa maju. Jadi ini tugasnya nanti berkelompok ya, mengerjakan soal yang ada di sini bergantian, nggak boleh diskusi. Jadi kamu mengerjakan terserah, yang kalau udah balik yang satunya. Ya. Jelas? Ya, jelas. Belum. 1, 2, bisa tinggi. Nggak boleh berdiskusi ya. Satu orang satu nomor. Ya. Kalau udah kembali gantian. Untuk kelompok yang memiliki jumlah benar paling banyak dan paling cepat akan mendapatkan B. Iya, terus sampai selesai. Nggak boleh berdiskusi ya. Ayo. Jangan ada. Boleh berdiskusi ya. Jawab sebisanya. Ya, menang kita. Ya, menang kita. Udah. Jadi ini dikoreksi ya. Nomor 1 yang pilihan ganda. Semakin besar luas alas bidang tekannya, maka tekanan akan Makin kecil. jadi tadi kan udah dijelaskan. Nah, semakin tajam pisau, luas bidang tekanannya semakin kecil. Ini jawaban dari Dea salah ya. Besar. Tidak, Iya, Dea salah ya. Kelompok Dea salah. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya B.
Baca deh ya. Pada zat cair semakin dalam airnya, maka tekanan zat cair akan semakin besar. Iya, betul. Yang ketiga, Keisha. Dalam hukum Archimedes, besar gaya tekanan ke atas sama dengan hasil kali antara massa jenis air, luas alas, dan gravitasi. Salah. Ada jawaban lain? Ini tadi pada zat cair yang benar adalah volume benda, kedalaman, dan percepatan massa jenis air. Jawabannya yang D ya. Ya, nomor 4. Bisa dibaca. Mana? Berikut ini pernyataan yang benar tentang faktor yang mempengaruhi tekanan dalam zat cair kecuali tidak bergantung pada massa jenis zat cair. Yang D ya, yang benar, tidak bergantung pada massa jenis zat cair. Karena kan pasti berpengaruh kan. Ini ada faktornya. Iya. Yang nomor 5 ini ketinggian suatu kota 300 meter mdpl di atas permukaan air laut. Berapa tekanan udara di kota itu? 1000. Kurang tepat ya. Jadi tekanan udara tekanan udara itu 76 Hg. Terus dikurangi 300, ini itu ketinggian suatu kota per 100. Jadi ini 76 dikurangi, ini coret ya, coret jadi 3, 76 dikurangi 3 jadi 73 mkg. Untuk yang terakhir, sebutkan contoh penerapan tekanan zat padat, zat cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang zat padat apa tadi? Memotong sayur, Ya, betul. Yang zat cair? apa-apa, Ya. Yang zat tekanan gas? balon udara. Iya, betul. Jadi yang paling tepat jawabannya yang kelompoknya Nana. Kelompok iki Kak Bu ijazah ini yang nomor 6 jawabannya memotong sayur, menekan paku kapal selam. Yang udaranya kan Oh iya. Berarti bantuannya apa? Yeay, dapat jajan. Terima kasih, Bu. Setelah dijelaskan kesimpul tekanan ini, bisa ada yang bisa menyimpulkan? Ada tekanan pada zat padat dan zat cair dan zat gas. Ya, betul sekali. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Doa semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa bisa ditutup oleh Saskia. sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.